Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Merdeka, Stambuk L13118320. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan contoh pengelolaan hutan rakyat. Dalam presentasi ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah perencanaan, kedua organisasi, ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir adalah bentuk pengelolaan. Dalam hutan rakyat juga diperlukan perencanaan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Selanjutnya, juga diperlukan organisasi yang berperan untuk mengambil keputusan ketika pengelolaan hutan telah direncanakan dengan baik. Dan dalam pengelolaan hutan rakyat sendiri, diperlukan juga keterlibatan pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan monitoring agar masyarakat bisa mengelola hutan rakyat dengan baik. Bukan juga hanya perencanaan dan keterlibatan pemerintah. Dalam pengelolaan hutan rakyat sendiri juga perlu diadakannya penelitian sehingga diketahui bagaimana tingkat pengelolaan hutan rakyat di daerah tersebut. Pertama, mari kita bahas mengenai perencanaan pengelolaan hutan rakyat. Kami mengambil contoh pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar. Di sana, sebagian besar pemilik hutan rakyat menanam sengon dengan alasan batang sengon memiliki nilai jual yang tinggi dan juga cepat panen. Menurut Harliatni 2010, bahwa sengon merupakan pohon yang pertumbuhannya tercepat di dunia. Pada umur 1 tahun, sengon dapat mencapai tinggi 7 meter dan pada umur 12 tahun dapat mencapai tinggi 39 meter dengan diameter 60 cm dan tinggi cabang 10-30 meter. Selain itu, harga kayu sengon dapat mencapai 650.000 per meter kubik atau lebih, dan bahkan sejumlah analisis menyebutkan bahwa harga kayu sengon diprediksi akan terus meningkat secara rasional sekitar 4-5 tahun ke depan menjadi 1 juta per meter kubik. Hal ini berdasarkan pada permintaan pasar internasional dan domestik terhadap sengon yang terus meningkat karena sengon dikenal sebagai kayu budidaya yang dapat mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Setelah perencanaan, kita akan membahas mengenai organisasi. Pemilik hutan rakyat di Desa Bandar sering mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali, dan dalam pertemuan tersebut mereka membahas mengenai kehutanan, perkebunan, dan pertanian pangan. Dalam pertemuan tersebut, pemilik hutan rakyat yang hadir hanya sedikit. Hal ini dikarenakan banyak yang mempunyai kesibukan masing-masing. Dalam organisasi ini juga tidak memiliki aturan-aturan khusus yang berlaku, namun tetap diadakan simpanan wajib sebesar 10.000 tiap bulannya. Setelah membahas perencanaan organisasi, saya juga akan membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar. Ada 4 tahapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar. Pertama, ada pelaksanaan kegiatan pemanenan, di mana sebagian besar pemilik hutan rakyat telah memahami dan melaksanakan penanaman dengan baik. Kegiatan penanaman ini terdiri dari kegiatan penyediaan bibit, persiapan lahan, dan penanaman. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat di lahan yang mereka kelola yaitu jenis tanaman kehutanan, tanaman MPTS, tanaman perkebunan, dan tanaman pertanian. Di tahap kedua, menurut Simon 2004, kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat pengelola hutan rakyat untuk memelihara tanaman miliknya, sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan penyiangan, pemupukan, pemangkasan cabang, penjarangan, dan pemberantasan hama dan penyakit. Di tahap ketiga ada pelaksanaan kegiatan pemanenan, di mana kegiatan pemanenan merupakan kegiatan yang pemilik hutan rakyat lakukan untuk mengambil hasil dari tanaman, baik berupa kayu, daun, akar, buah, dan sebagainya yang bersumber dari tanaman. Yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan pemasaran. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, pelaksanaan kegiatan pemasaran yang dilakukan pemilik hutan rakyat atau responden, ada 1 responden termasuk kategori baik, ada 6 responden termasuk kategori sedang, dan ada 31 responden termasuk kategori buruk. Selanjutnya ada 3 kegiatan lagi, yaitu evaluasi, monitoring, dan tingkat pengelolaan hutan rakyat.
Pertama, evaluasi. Menurut Awang 2008, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok milik hutan rakyat untuk mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan, apakah sudah tepat dalam pelaksanaannya, dan juga menilai apakah pengelolaan hutan rakyat sudah sesuai dengan harapan pemilik hutan rakyat. Selanjutnya ada monitoring, di mana pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar Dalam termasuk ke kategori sedang. Meskipun demikian, hutan rakyat tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat, seperti peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan kayu dan pangan, serta peningkatan produktivitas lahan milik rakyat. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan sebagai penyedia oksigen, penyerap karbon dioksida, pencegah erosi, pencegah banjir, penyerap air, dan banyak hal lainnya. Yang terakhir adalah tingkat pengelolaan hutan rakyat. Di sini secara keseluruhan tingkat pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar Dalam termasuk dalam kategori sedang dengan jumlah skor nilai yang diperoleh dari keseluruhan kegiatan sebesar 3.626. Skor nilai ini diperoleh dari penjumlahan seluruh aspek kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Pembahasan terakhir adalah bentuk pengelolaan hutan rakyat. Menurut Nurdina dan kawan-kawan tahun 2015, hadirnya variasi bentuk pengelolaan hutan rakyat ini memberi gambaran bahwa masyarakat menyadari akan berbagai pemenuhan kebutuhan yang bisa diperoleh dari hutan rakyat. Berbagai pemenuhan kebutuhan ini kemudian menjadi motivasi masyarakat mengelola hutan rakyatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi petani yaitu umur, pendapatan, pengalaman usaha tani, pendidikan, kegiatan kelompok tani, dan kegiatan penyuluhan, dan juga akses informasi. Selanjutnya dari Handoko dan kawan-kawan 2012, selain faktor lain yang mempengaruhi bentuk pengelolaan hutan rakyat, yakni tujuan institusi lokal, tekanan terhadap institusi lokal, dan juga pengetahuan petani. Sekian presentasi saya tentang contoh pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar Dalam. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.